Ya sahabat Kompas.com, balik lagi di channel Kompas Otomotif. Sekarang kita masih ada di Gias. Bisa dilihat di sebelah saya udah ada Kia Carens. Dia baru diluncurin di Gias. Kita bakal ngelakuin first impression tentang mobil MPV ini. Dan harganya dia bisa dibilang cukup menarik ya, karena dia nggak main di LMPV tapi mendekati MPV. Jadi penasaran seperti apa? Saksikan terus videonya. Jangan lupa di like, komen juga, sama subscribe channel Kompas Otomotif. Saksikan terus ya. Ya, Kia Carens. Dia baru aja diluncurin. Harganya ada dua, karena dia punya dua pilihan mesin. Pertama itu 1.500 dengan transmisi IVT, harganya itu 389 juta. Yang kedua, dia ada 1,4 liter turbo bensin, harganya 449 juta. Itu kalau kita bandingin ya sama LMPV itu harganya memang agak jauh range-nya. Tapi kalau dibandingin sama Innova, dia ada di range tersebut. Jadi Kia ini mau ngelawan Innova nih Indonesia kalau dari segi harga ya. Nah, soal harga kayak gitu aja. Sekarang kita bahas soal depannya. Gimana nih pendapat kalian? Kalau menurut saya, dia itu ini ya, dia punya grill yang cukup besar nih dan menyambung. Yang saya suka di bagian tengah ini dia ada aksennya potongan diamond cut. Belum lagi tambah ini ada DRL yang seperti alis, serta lampunya nih sudah LED juga. Nah, aksen diamond itu nggak cuma di sini, tapi di grill bawah yang ini chrome, dia ada model seperti diamond juga atau seperti ketupat di bagian bawahnya. Jadi menurut kalian gimana? Apakah ini sporty? Tapi kalau yang warna hitam tuh kayaknya lebih cakep lagi sih, karena si mata hitamnya ini, yang hitamnya, bagian ornamen hitam di bagian grill ini nggak kelihatan, nggak kontras. Jadi ya masing-masing aja. Kayak kita ke bagian samping. Kita lihat bagian sampingnya, ini kerasanya agak tinggi ya. Apalagi dia dari tambah adanya roof rail. Ini gayanya SUV, MPV, dia punya roof rail. Ya kalian simpulkan sendiri lah ini modelnya apa. Nah, dia juga pilarannya dicat hitam ya, jadi modelnya kayak floating roof. Belum lagi di sini nih ada tarikan garis-garis tajam banget. Ada di sini tapi sampai pintu depan aja, di belakang dia nyambung lagi. Tegas sih, ada patahan-patahannya. Nah, soal pelek, dia pakai ukurannya 16 inci dan dual tone. Ini gimana menurut kalian nih, pelek kayak gini? Bagus nggak? Kalau menurut saya sih dia sederhana aja, nggak terlalu ribet. Jadi masuklah sama bodinya yang hitam putih, velgnya juga hitam sama silver. Ayo kita lihat ke belakang yuk. Kita udah di bagian belakangnya. Dia model lampunya memanjang ya, dari sisi samping, terus dia continuous dari kiri sampai ke kanan. Belum lagi dia juga sudah LED nih lampunya, ada LED barnya. Sama kalau desain keseluruhan gimana menurut kalian? Kalau menurut saya dia banyak patahan-patahan tajam ya, kayak di sini nih bisa dilihat. Ini terus nyambung ke bumper, terus dia ngambil tarik lurus. Ini pasti kelihatan unik banget sih di jalanan. Apalagi di bawahnya nih, dia juga ada ornamen chrome juga nih. Sama kayak di depan, dia juga pakai model diamond cut di bagian hiasannya ini. Dia kayak divisor gitu ya. Sama ada ini. Wah, ada rear fog lamp yang taruh di bawah banget nih. Ini bermanfaat banget buat di jalanan berkabut. Jadi buat orang di belakang bisa kelihatan mobil kita. Ya kira-kira itu. Untuk bagian belakang, kita cek bagian dalamnya yuk. Nah, kita udah masuk ke bagian kabin. Yang pertama saya rasain adalah desain dashboardnya nih. Ini simple banget,
sama kayak di luar ya, dimana banyak garis menyambung dari kanan ke kiri. Di dashboardnya juga dia nyambung dari sisi kanan sampai ke kiri, dia nggak ada patahan-patahan desainnya. Lalu bisa dilihat juga kalau instrumen clusternya udah digital. Jadi ya ini kan karena kebetulan lagi mati posisinya, jadi kita nggak bisa lihat banyak informasi di bagian instrumennya. Sedangkan ini nih head unit, dia juga ukurannya udah besar ya, sekitar 8 inci, dan dia sudah menyatu dengan covernya nih. Jadi kelihatannya OEM, nggak pakai head unit aftermarket. Nah, bagian bawahnya sini pengaturan AC-nya juga sudah digital, serta di bawahnya nih ada ventilated seat untuk driver maupun untuk passenger. Nah, ini buat sensor parkir, ini buat hill descent control, sama ada drive mode. Wah, ada drive mode-nya juga nih. Nah, transmisinya otomatis, CVT juga, tapi untuk parking brake-nya masih mechanical. Untuk rasa duduk sih ini enak, bangkunya nggak terlalu memeluk walaupun modelnya semi bucket ya, jadi masih nyaman untuk dibawa jauh. Nah, ini kayaknya buat saya aja nih, suka banget desain door trim yang nyatu sama dashboard. Jadi dia kayak flowing gitu, nyambung dari bagian sini sampai ke penumpang. Ini detail yang menarik sih untuk kelas MPV. Di bagian atas ini juga Cairns sudah dilengkapi dengan sunroof. Ininya masih manual ya, buka tutupnya. Cuma ini cukup banget sih buat sekelas MPV udah punya sunroof. Yuk kita lihat ke belakang. Ya, sahabat kompas.com, saya udah ada di baris kedua dari Kia Cairns. Kalau dirasa ini posisi duduknya agak tinggi ya. Entah kenapa dia baris keduanya ini agak tinggi, jadi kita bisa melihat ke depan nih karena bangku drivernya rendah. Di depan saya ini udah ada dia dikasih meja juga nih. Aduh, gimana bukanya? Oh, di sini. Dia dikasih meja, tapi ya maksimal cuma 3,5 kilo. Lumayan lah untuk naruh makanan. Ini juga ada cargo net. Nah, dia juga ada nih kontrol double blowernya ada di tengah sini. Ada di konsol tengah. Padahal kalau mau lihat ininya, kisi-kisinya ada di atap. Dia flush gitu ya. Agak nyatu, nggak kayak model-model pada umumnya. Nah, untuk Kia Cairns terutama yang dapat 1,4 turbo, mesinnya 1,4 turbo, dia pakai bangkunya captain seat. Jadi cuman ada bisa ngangkut 6 penumpang. Selain itu, dia juga dilengkapi dengan speaker Bose. Sekelas MPV dikasih Bose seharga dekat-dekat di price range-nya Innova. Kalian mau pilih ini apa Innova? Balik lagi. Sama ini nih. Ada shades, ada. Nah, jadi kalau siang-siang males, kaca film masih kurang gelap, pakai ini. Jadi lebih privacy lagi. Karena ini captain seat, kita bisa lewat tengah-tengah sini. Tapi ini kayaknya, nih kita cek paling mundur dulu gimana. Oh, ini udah paling mundur. Segimana ruangannya di belakang. Oke, kita udah ada di baris ketiganya. Ini posisi bangku baris kedua paling mundur. Bisa dilihat saya tingginya 178. Ini mentok banget untuk kaki ya. Tapi bagian tengahnya ini masih bisa buat masuk kaki. Jadi nggak begitu masalah. Tinggal ini agak maju aja. Sama untuk baris ketiga ini dia punya 2 setelan senderan. Ini yang paling tegaknya nih. Kayak gini. Kayak 90 derajat ya. Ini yang paling rebahnya. Kalau paling rebah, headroomnya karena ini tapi ke pintu bagasi ya. Headroomnya masih dapat 3,5 sampai 4 jari saya. Lalu pokoknya ini posisi paling tegak kalau kalian mau punya ruang bagasi yang lebih besar di belakang. Di sini ada apa aja? Dia punya ini nih, Type C USB port untuk mengisi daya telepon genggam kalian, sama ada tempat penyimpanan dan cup holder. Ya, kira-kira begitu untuk baris ketiganya. Ayo kita keluar.
kita lihat bagasinya dari Cairns terbaru ini. Oh, dia masih manual ya, maaf. Ini untuk bagasinya. Ini kembali lagi tadi, ini posisi bangku paling rebah, sedangkan ini yang paling tegak. Kalau paling tegak, ini bisa muat satu koper ya, tiduran gini. Jadi satu koper, sini tas-tas kecil. Cukup lega sebenarnya. Cuman karena ini MPV 3 baris ya, kalian pilih lah mau dapetin ruang untuk bagasi atau untuk penumpang. Jadi ada yang harus dikorbankan. Di kolong ini kita lihat tuh ada apa? Oh, dia ada sekat-sekat lagi nih untuk naruh barang. Sama ini buat ngelepas ban serep. Dia ban serepnya ada di bawah. Oke sahabat kompas.com, kita bakal lihat mesinnya, tapi bukan yang ini sayangnya karena ini diesel dan nggak dijual di Indonesia. Tapi ini dia mesinnya. Ini varian yang 1500 cc dengan transmisi IVT. Dia tenaganya 115 PS atau sekitar 113 horsepower di 6300 rpm. Sedangkan untuk torsinya dia itu 144 Nm. Nah, untuk Cairns ini emang ada dua pilihan varian mesin. Yang pertama ini 1,5 liter, sama ada satu lagi tuh 1,4 liter turbo. Dia tenaganya 140 PS atau sekitar 138 tenaga kuda, sama torsinya 252 Nm. Jadi secara spesifikasi dia lebih tinggi dibanding yang naturally aspirated ini atau yang nggak pakai turbo. Oke. Ya sahabat kompas.com, sekian video singkat kita mendalami Kia Cairns yang baru diluncurkan di Gias 2022. Harganya 389 juta untuk yang 1,5 liter, sama 449 juta untuk yang 1,4 liter turbo. Dia harganya main di kelas MPV seperti Innova, bukan LMPV. Jadi gimana pendapat kalian? Tertarikkah dengan segala fitur yang tadi udah dijelasin? Ada Bose, ada speaker Bose, airbagnya ada 6, sama segala macamnya, sunroof dan lain-lain. Silahkan komen di bawah pendapat kalian soal Kia Cairns terbaru ini. Jangan lupa di like videonya, subscribe juga ke channel Kompas Otomotif, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.